Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan menjelaskan mengenai apa itu keadilan. Kita juga di sini akan mewawancarai apa itu keadilan ke berbagai sumber. Sebelum itu, di sini kita akan memperkenalkan masing-masing dari kita dulu. Untuk pertama itu nama saya adalah Raka Bayus Prasyanto dengan nomor NPM 202313 152. Selanjutnya ada teman di sebelah saya. Saya Aditya dengan NPM 2023 1310054 saya. Saya Muhammad Tobias Hanikmanuddin, NPM saya 2023 1310049. Dan saya Sunda Oktaviani, NPM saya 2023 13104. Dan saya Muhammad Urianfa dengan NPM 2023 1310047. Oke, setelah kita memperkenalkan diri, mari kita akan lanjut ke materinya dan juga wawancara. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu siapa yang bakal dapat bagiannya. Untuk wawancara, di sini kita punya teman Divya yang tadi sudah dikenalkan untuk bagian materinya. Lalu untuk bagian materi kedua itu ada Yanfa atau Irfan. Untuk bagian materi selanjutnya dan wawancara itu untuk dari kita. Kamu nggak? Nggak, saya bagian penutupan. Oh, penutupan kesimpulan ya kamu? Untuk teman satu lagi kita di sini dia berhalangan hadir. Ini mau dijelasin kawan-kawan. Ayo udah gak usah katakan. Pancasila sebagai dasar ideologi atau landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki makna keadilan dalam sila kelima, yaitu keadilan atau adil memiliki arti yaitu saat menjalankan kewajiban dalam memakmurkan segala kebutuhan masyarakat negara, tidak boleh berpihak pada satu kabilah, suku, ras maupun daerah tertentu. Sebab makna dari keadilan sosial adalah ketika akses pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang terdapat pada bunyi di akhir kalimat sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sendiri itu juga memiliki pengertian lain, yaitu ketika negara kita berlandaskan pada demokrasi, mampu mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dan mengutamakan prinsip keadilan baik secara keadilan sosial maupun secara hukum dalam lembaga perwakilan rakyat. Sebuah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat akan mampu menampung segala usulan, aspirasi, permintaan, dan juga kritik dari mereka yang hanya merasa sebagai orang biasa di tanah pertiwi. Penegakan hukum adalah upaya perwujudan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan gagasan. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menerapkan menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku perdagangan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan satu negara. Jadi, hukum yang tegas dan adil membuat hukum lebih tinggi, ada keuntungan, ada manfaat yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk semua pihak. Hukum yang berpihak pada keadilan tidak hanya membutuhkan aparat penegak hukum, tetapi juga aparat penegak hukum yang memiliki etika dan integritas yang tinggi. Etika penegak hukum diharapkan mampu menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya demi tercapai tujuan hukum antara lain yaitu melakukan keadilan. Oleh sebab itu, keadilan sudah seharusnya menjadi nilai dasar yang diterapkan dalam hidup bernegara agar terwujudnya nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terwujudnya cita-cita kesejahteraan seluruh warga dan wilayahnya. Maka dari itu, di video kami kali ini akan membahas dengan cara mewawancari dari masyarakat sendiri mengenai apakah keadilan di Indonesia sendiri ini sudah terrealisasikan atau belum. Untuk selanjutnya, materinya akan saya berikan kepada Cindy. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan konsepsi keadilan serta keadilan sosial dan juga upaya pemerintah dalam melaksanakan nilai Pancasila sila kelima dalam bentuk nilai keadilan. Hukum adalah undang-undang yang dibuat atau ditegakkan melalui Kementerian Sosial atau pemerintah untuk mengatur. Wait a minute! Who are you? Meanwhile, in our universe.
助けてあげようか、真人。 Perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh hakim atau presiden. Sistem hukum bervariasi di setiap negara. Penciptaan hukum itu tersendiri dipengaruhi oleh konstitusi tertulis atau diam-diam dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat yang berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia, seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum juga bekerja dalam mengatur keadilan. Begitupun hukum di Indonesia yang mengacu kepada Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri adalah pengakuan serta perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia yang hidup bersama di dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun bawah. Semua berhak untuk mendapatkan hukum yang adil dan setara antar satu sama lain. Inti dari keadilan sosial merupakan perwujudan yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya, memenuhi dalam segala sesuatu haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama. Keadilan sosial harus ada di dalam hidup, dan keadilan sosial merupakan syarat mutlak serta penting yang harus ditanamkan di dalam hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial, sehingga semua manusia adalah sama adanya. Kemudian salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan nilai Pancasila sila kelima dalam bentuk nilai keadilan. Salah satunya adalah Kemensos atau Kementerian Sosial yang bertanggung jawab dalam program prioritas pemerintah mengatasi penanganan kemiskinan. Penanganan kemiskinan dilakukan dengan penyaluran bansos hiburan atau yang disebut bantuan sosial, seperti program keluarga harapan atau PKH yang menjangkau 10 juta penerima manfaat, serta program sembako yang menjangkau 18,8 juta penerima manfaat. Penerima manfaat adalah kelompok miskin yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau yang disebut DTKS. Inilah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan saudara kita prasejahtera. Menteri Sosial juga memperkuat kemandirian ekonomi keluarga prasejahtera melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA, serta Rumah Sejahtera Terpadu atau yang disebut RST. PENA mendorong penerima PKH untuk mengembangkan usaha dan tidak tergantung dengan bansos atau bantuan sosial, sedangkan RST adalah merenovasi rumah dan memberikan bantuan usaha. Selain itu, Kementerian Sosial juga memastikan kesetaraan hak terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan juga ragam disabilitas. Pemenuhan aspek keadilan juga diwujudkan dengan layanan negara yang menjangkau wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau yang disebut 3T. Untuk mengakselerasi dan meningkatkan kesejahteraan wilayah 3T sejajar dengan saudara sebangsa di wilayah lain, Kementerian Sosial meningkatkan pelayanan pada program komunitas adat terpencil atau yang disebut KAT. Oke, pada materi sudah saya jelaskan bersama rekan saya, kemudian akan dilanjutkan dengan wawancara selanjutnya bersama rekan-rekan saya selanjutnya. Oke, di sini ada narasumber kita. Dia adalah seorang tukang makaroni di depan kampus. Sebelum kita wawancara, di sini kita akan memperkenalkan namanya dulu. Bapak dengan nama siapa ya, Pak? Nama Maridin. Pak Ridin. Oke. Di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang keadilan yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaan pertama. Kalau menurut Bapak,
menurut saya masih belum lah, masih belum sana. Apa gitu? Kenapa gitu? Soalnya kan masalah bantuan kadang-kadang ada yang nyampe lah, ada enggak, soalnya saya belum pernah kebagian, belum Kalau- dapat. Jadi menurut Bapak ini katanya kalau bantuan-bantuan itu masih kurang terarah ya guys? Masih belum terarah. Dan juga by the way Pak, Bapak mempunyai seorang anak atau seorang putra atau apa? Punya anak 3, Eh, empat. Empat. Untuk pendidikannya kayak gimana Pak? Pendidikannya ya udah pada keluar, 3, yang satu masih sekolah. Untuk misalkan Bapak jualan-jualan gini suka ada problem atau apa atau lancar-lancar? Alhamdulillah nggak ada, lancar aja. Oke, untuk pertanyaan segitu aja Pak. Makasih Pak atas waktunya. Sekian. Halo, selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai seseorang. Pertama-tama, silakan perkenalkan dulu namanya siapa, tinggalnya di mana, dan pekerjaannya sebagai apa. Nama Muhammad Isabi, tinggal di Perum dan pekerjaan sebagai waiter. Oh, baik. Saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan. Silakan langsung jawab saja ya. Ya. Sendiri tahu bunyi sila kelima di Indonesia itu seperti apa? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut makna sila kelima di Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Maknanya itu yaitu keadilan terhadap manusia, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah. Oh, baik. Nah, ini menurut apakah pemerintah di Indonesia itu sudah menerapkan keadilan tersebut kepada masyarakat Indonesia? Belum sih, soalnya banyak di kalangan bawah itu belum bisa mendapatkan bantuan sosial. Dan kebanyakan bantuan sosial itu didapat oleh kalangan atas. Berarti sendiri belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah itu sendiri? Belum. Baik. Harapan untuk pemerintah di Indonesia yang belum adil seperti itu bagaimana sih harapannya? Harus bijak lagi terhadap pemilihan antara kalangan bawah dan kalangan atas agar mendapatkan bantuan sosial tersebut. Sudah seperti itu? Sudah seperti itu aja ya. Dicukupkan, terima kasih sudah menjadi narasumber. Oke, di sini kita sudah ada narasumber. Untuk pertama saya akan memperkenalkan narasumber dulu. Ibu dengan nama siapa? Pekerjaan apa? Assalamualaikum, nama saya Luneti Rohayati. Saya bekerja sebagai wira swasta. Mungkin anaknya ada berapa gitu? Anaknya 1, Kalau sekarang dia lagi kuliah atau lagi apa? kuliah. Oke. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang keadilan yang ada di Indonesia. Pertama, apakah keadilan di Indonesia ini udah terlaksana dengan baik atau enggak menurut Ibu? Menurut Ibu, pendapat Ibu itu udah terlaksana dengan benar atau enggak? Sudah sejak pemerintahan Jokowi, keadilan itu sudah semakin membaik. Oh, seperti itu. Tapi menurut beberapa orang atau mengumumkan beberapa fakta yang terbukti bahwa program-program yang diberikan oleh Pak Jokowi itu tidak terarah atau tidak tepat sasaran, seperti bansos ataupun KIPK yang sering loncat kemana-mana. Menurut pendapat Ibu tentang hal itu bagaimana? Kalau menurut saya, segala kebijakan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin 30% atau 20% ada miss, ada kekurangan. Tapi kan yang 70 atau yang 80% itu sudah berjalan dengan baik. Oke. Ada satu kutipan yang pernah diungkapkan oleh Pak Mahfud MD mengenai kepemilikan tanah yang ada di Indonesia. Beliau berkata bahwa 1% orang Indonesia itu menguasai 99% tanah di Indonesia, dan sisanya bukan 75% tanah di Indonesia, dan sisa 25% itu diperebutkan oleh 99% para warga Indonesia gitu. Menurut pendapat Ibu kan itu ada kesenjangan sosial yang sangat cukup tinggi kan. Oleh karena itu, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal itu, perebutan tanah yang sangat menggila-gila di Indonesia sekarang? Setahu saya, pernah saya dengar dari debat dulu, tanah memang yang dikuasai oleh oleh sebagian kecil orang itu bukan tanah impar, tapi tanah hak guna usaha HGU, tanah HGU. Jadi maksud mungkin yang saya tahu HGU itu hak guna usaha, itu bukan milik dia tapi milik pemerintah tanah itu untuk tetap aja untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat banyak.
daripada tanah itu dikuasai oleh asing, lebih baik oleh pemerintahan Indonesia yang betul-betul orang Indonesia, walaupun itu sifatnya HGU. Oke. Seperti tahu bahwa sekarang itu Indonesia sedang krisis pangan kan, mengenai beras gitu. Banyak Indonesia sudah mulai impor ke luar negara. Gitu. Bagaimana menurut pendapat Ibu bahwa Indonesia kan itu negara yang besar kan, negara yang sangat besar, tapi mereka tidak bisa memproduksi bahan pangan mereka, bahkan bahan pangan dasar atau bahkan itu nasi tidak bisa mereka produksi sendiri. Sedangkannya banyak seperti negara India, Thailand, dan negara-negara lain mulai tidak ingin mengimpor lagi ke negara Indonesia, dan itu akan menjadi inflasi besar-besaran untuk negara Indonesia gitu. Karena harga beras pasti akan naik karena terlarangnya dicukupinya impor di negara-negara lain. Misalkan ini terjadi dan hal itu terdampak di Indonesia, bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya, kalau menurut saya sebetulnya program pemerintah sudah bagus ya dengan adanya food estate, walaupun hasilnya kan sekarang belum kelihatan karena itu tidak bisa dilihat secara cepat gitu ya. Itu udah merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk swasembada beras. Jadi kita ikutin aja program pemerintah sampai di mana. Itu salah satunya mungkin food estate yang diributkannya. Kalau menurut saya itu bagus ya. Cuman kita nggak bisa mengklaim harus ini karena kan kita terbentur oleh cuaca, terbentur oleh mungkin pupuk. Ya. Kemudian kemarin kan ada COVID. Nah itu kita harus bijaksana melihat itu. Tapi ada usaha pemerintah untuk swasembada beras lagi. Oke, pertanyaan gitu. Harapan Ibu untuk pemerintah menjalani program berikutnya. Maksudnya tuh harapan Ibu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kedepannya? Gitu? Harapan saya ya kedepannya teruskan visi Indonesia Maju. Itu sudah bagus program-programnya, terutama KIPK ya itu membantu mahasiswa-mahasiswa yang pintar tapi tidak mampu. Kemudian bansos juga itu sangat membantu karena memang kan kita kekurangan beras. Bansos itu bukan bagi-bagi tapi kita karena kekurangan beras. Nah, lanjutkan yang bagus ya, itu aja. Oke, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Sekian dari kita, maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi untuk kesimpulannya dari materi diwawancara kali ini adalah masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam merealisasikan keadilan di Indonesia, seperti kelakuan aparat yang tidak terpuji dan juga hukum yang masih lebih membuat keadilan di Indonesia menjadi sebuah keadaan fantasi untuk direalisasikan. Tapi hal ini sedikit demi sedikit mulai dibenahi, khususnya dengan program-program dan pemerintah yang mulai fokus dalam memaksimalkan SDM di Indonesia. Untuk kasus wawancara, dari ketiga narasumber memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan di Indonesia. Ada yang kontra dan juga ada yang pro. Hal ini cukup wajar karena keadilan itu sifatnya abstrak, nilainya dapat berubah tergantung dari orang, waktu, dan juga keadaan. Untuk pihak yang pro, mereka merasa terbantu dengan program-program pemerintah seperti KIPK, Bansos, Food Estate, dan untuk pihak yang kontra merasa bahwa program dari pemerintah masih kurang tepat sasaran dan juga tidak efisien. Mungkin segitu saja kesimpulan singkat dari kami. Kami berharap Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan demokratis, dan semoga kedepannya kita bisa menjadi salah satu negara penopang dunia. Sekian dari saya. Selanjutnya sepatah dua patah kata dari teman saya akan menutup video kali ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penyampaian maupun tutur kata kami dalam penyampaian materi maupun dalam wawancara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.